Shalom, selamat pagi semua. Puji nama Tuhan, kita telah bangun di pagi hari ini. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Baiklah, kita memuji menyembah Tuhan sebelum kita melakukan kegiatan kita di hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu buat hari baru yang kau berikan. Kami mau memuji menyembahmu Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Engkau lawat setiap kami Tuhan. Engkau pulihkan setiap kami Tuhan. Engkau angkat beban kami yang berbeban berat. Engkau sembuhkan kami yang sakit Tuhan. Oh haleluya. Hadirlah di sini Tuhan. Jamalah setiap kami di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami siap memuji menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa Kau baik, Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Oh Bapa, ajarku selalu
rancangan-Mu yang terbaik bagiku Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagi kami semua. Ku bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, glory bagi-Mu Yesus Tuhan. Yesus Kau sungguh baik, glory haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya. Kau ku puji, Kau ku sembah, tiada yang seperti-Mu. Heran dan ajaiblah Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Kau baik bagiku, bagi setiap kami yang mengasihi-Mu. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan, kami butuh Engkau, kami perlu Kau Tuhan, haleluya, haleluya. Oh, glory bagi-Mu, terpujilah Tuhan selamanya. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Bapa, satu hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita nyanyikan dari awal semuanya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, amin, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, Bapa, sentuh hatiku,
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Amin. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan begitu besar bagi setiap kami. Kau menuntun kami masuk rancangan-Mu yang terindah. Biarlah semuanya tergenapi Tuhan. Ku mau Kau bentuk bagaikan emas murni. Haleluya. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku berserah kepada-Mu. Bentuklah hidupku Tuhan, tuntunlah hidupku Tuhan. Tiada yang ku sisakan Tuhan, semuanya ku serahkan padamu. Haleluya. Biarlah Kau berdaulat atas hidupku Tuhan. Kau yang ku puji, Kau yang ku sembah, Yesus Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Kau Bapa-Ku yang baik. Haleluya. Kau Bapa yang sungguh baik. Kau mengerti setiap persoalan kami. Tuhan, tolong kami. Semua persoalan kami ku serahkan padamu Tuhan. Biarlah Kau yang bertindak Tuhan. Haleluya. Kau Bapa-Ku yang baik. Haleluya. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang baik. Amin.
Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Ku mengasihimu Tuhan. Ku mencintaimu Yesus. Hadirlah di sini Tuhan. Di setiap tempat kami, lawatlah kami. Angkatlah beban kami Tuhan. Berikanlah damai sejahtera-Mu. Beri kami sukacita-Mu. Apapun yang terjadi, semuanya ku serahkan padamu. Ku berjalan bersamamu Tuhan. Ku mengandalkan-Mu Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Ku sembah Kau selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, terus berserah kepadamu Tuhan. Yesus, mampukan kami Tuhan dalam hidup ini melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mau all out kepadamu Tuhan. Kami mau nekat Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh di dalam-Mu Tuhan. Tidak ada lagi waktu untuk kembali ke belakang. Kami tidak mau menoleh ke belakang. Kami mau berlari terus ke depan sampai kepada tujuan utama kami bersama-Mu Tuhan Yesus dalam kerajaan Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami telah menaikkan puji dan sembah kami. Kiranya Kau berkenan Tuhan. Kau disenangkan atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami mendengar firman-Mu. Menjadi ladang yang subur Kau tabur firman, benih firman. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom Mama Tengah, Mami Tengah. Shalom Liam Jensen. Semuanya shalom. Puji nama Tuhan. Kita masih akan membahas mengenai berserah diri kepada Tuhan. Setelah kita bertobat, minggu-minggu yang lalu kita membahas tentang pertobatan dalam segala aspek. Kita mengkoreksi diri kita dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan baik di masa lalu maupun yang sering kita lakukan. Sekarang kita mau masuk dalam keberserahan diri kepada Tuhan. Saudara, kenapa sih harus berserah diri? Dari muda saya sudah mencintai Tuhan dan mengikut Tuhan, saudara. Tapi kehidupan kerohanian saya tidak selalu signifikan menanjak, saudara. Itulah kenapa saya renungkan terus. Kenapa ya? Padahal saya sering lah. Ketika saya melakukan salah, saya selalu minta ampun kepada Tuhan. Selalu saya mengkoreksi hidup saya. Tetapi kenapa Tuhan tidak membentuk hidup saya? Terkadang saya masuk ke jalan-jalan yang salah. Setelah saya renungkan, saudara, hal yang paling sering orang percaya tidak lakukan itu adalah kurang berserah kepada Tuhan, kurang mengikuti tuntunan Tuhan dalam hidupnya masing-masing, kurang taat gitu. Kita masih mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan apa ego kita yang kita ingini dalam hidup ini. Saudara, hal seperti itu sangat berat, saudara. Akan melawan Tuhan itu tidak akan bagus endingnya, saudara. Baiklah kita belajar seperti anak kecil. Kemarin kita belajar bagaimana kita harus belajar seperti anak kecil. Mengikut Tuhan itu kita belajar menjadi seperti anak kecil. Kita tuh gak usah terlalu ngerasa pintar,
mengerti banyak teologi ya, mengerti banyak teori. Kita polos-polos aja sama Tuhan. Kalau Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu begini, lakukan. Begini lakukan, begitu lakukan. Jadi nggak usah kita berbantah-bantah, saudara, terlalu merasa kita memiliki pandangan sendiri. Jangan, saudara. Baiklah kita belajar seperti anak kecil. Saya juga masih belajar, saudara. Kita sama-sama belajar. Amin. Kita membahas tentang keberseraan diri, kita baca di Injil Markus 8 ayat 34. Kemarin kita sudah belajar bagaimana kita harus mempersembahkan tubuh kita, segenap hidup kita sebagai korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Roma 12 ayat 1. Bisa saudara baca. Kemudian juga kalau kita sudah membahas tentang Mazmur 37 ya saudara. Mazmur 37 ayat 5 kita baca kemarin. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kita harus berserah kepada Tuhan. Kita jangan melakukan jalan sendiri, jalan yang kita jalani. Kita berserah kepada Tuhan. Tahu Tuhan maunya apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidupku. Kita harus berserah tuh, saudara. Maka Tuhan akan menuntun kita sehingga jalan kita lebih ditolong Tuhan. Bukankah indah ketika kita berjalan bersama Tuhan, saudara? Kita tidak melawan Tuhan, kita tidak jalani jalan kita sendiri. Saat ini saya mau membahas dari aspek yang lebih berat, saudara. Tapi itu yang Tuhan Yesus kehendaki atas kita. Di Markus 8 ayat 34. Saya bacakan untuk kita semua. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia ini dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Puji Tuhan. Saudara, kita belajar dalam sisi penyangkalan diri. Berserah diri, Tuhan berkata kita kalau berserah diri kita adalah menyangkal diri kita. Menyangkal dari segala pikiran, keinginan kita, daging kita. Nih daging, saudara. Daging kita banyak menuntut hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, saudara. Segala hobi, segala kesenangan dunia, segala pergaulan buruk yang mungkin menyenangkan bagi kita. Pergaulan-pergaulan yang Tuhan tidak kehendaki, saudara. Kita harus berani, saudara. Kita tinggalkan. Bukan berarti kita tidak mengasihi orang-orang tersebut. Tetapi selagi kita lagi dalam tahap untuk bertumbuh iman kita belum bisa memberitakan kabar baik kepada orang-orang di pergaulan kita yang menurut kita tidak dalam kehendak Tuhan, tidak dalam kebenaran. Kita lebih baik dulu membatasi pergaulan itu, saudara. Supaya kita tidak tercemar dulu, saudara. Kita mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Ya, jangan dekat dengan orang yang membuat kita jauh kepada Tuhan. Penyangkalan diri dalam segala aspek, saudara. Dalam segala hal, kita menyangkal diri kita. Biarlah Tuhan yang menguasai diri kita. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Baiklah segala yang kita pikirkan, kita rasakan, kita kehendaki, itu semua berasal dari Tuhan. Biarlah kita selalu meminta tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Saya lagi belajar, saudara. Hari-hari ini saya belajar, saudara. Tuhan, apa yang harus kulakukan dalam situasi ini? Ketika kita menghadapi suatu masalah, saudara, atau misalnya ada suatu orang datang misalnya melakukan sesuatu, misalnya marah-marah kepada kita misalnya. Kalau secara daging kita bisa kita lawan, saudara. Apa urusannya kamu marah-marah sama saya? Tetapi
ketika kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita mau membiarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kita tanya Tuhan, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Ada orang-orang nih, orang marah-marah kepadaku. Misalnya ya, Tuhan pasti berkata dalam hati kita, sabar, jangan melawan. Sabar, jangan melawan. Biasa Tuhan tuh tidak pernah Tuhan mengajarkan kita melawan orang, saudara. Pasti Tuhan mengajarkan kita mengasihi orang. Kasihi orang itu. Orang itu orangnya sakit, saudara. Jadi kita hidup ini damai, saudara. Jangan damai sejahtera kita hilang, rusak karena faktor lingkungan. Faktor orang di sekeliling kita. Orang di sekeliling kita itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi apa yang kita harapkan? Gak mungkin kita harapkan orang itu bersikap baik kepada kita. Dunia ini dunia yang tidak mengenal kebenaran, tidak takut akan Tuhan. Jadi kita tidak usah berharap orang itu bersikap baik kepada kita. Pasti dunia ini setiap hari kita akan bertemu dengan orang-orang yang akan membuat kita kesal, menjahati kita, mencurangi kita. Tetapi Tuhan berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Dan segala firman-Nya kita lakukan, saudara. Kita baca firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan, semua kehendak Tuhan, perkataan Tuhan, ajaran Tuhan, itu tertanam di benak kita. Sehingga kita ketika melangkah, kita bisa mengerti, wah di saat situasi ini Tuhan berkehendak seperti ini. Di situasi seperti ini Tuhan berkehendak seperti ini. Jadi, baiklah kita semua membaca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan adalah apa? Pelita bagi kaki, terang bagi jalan kita. Saudara, baca firman Tuhan. Firman Tuhanlah sumber kebenaran. Bagaimana kita hidup, tuntunannya adalah firman Tuhan. Ya, jangan dengarkan kata orang, saudara. Nggak usah capek hidup ini, capek. Hidup ini udah capek, jangan ditambah capek dengan mendengar perkataan orang. Orang-orang pasti akan menghakimi atau menilai jelek kita. Pasti, saudara. Atau banyak aja membuat kita jatuh, Tuhan. Orang tuh nggak senang kita maju. Mana ada orang yang senang kalau kita maju. Pasti orang tuh senang kalau kita jatuh. Jadi nggak usah dipikirin perkataan orang, ngaju, fokus saja di dalam Tuhan, bekerjalah dengan baik, dengan sungguh-sungguh, lalu kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan setiap hari. Kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku berserah kepadamu. Aku mau hidup seturut kehendak-Mu, turut rancangan-Mu. Ada yang nanya nih, mohon maaf dan izin nanya, bolehkah kita makan makanan bekas sesajen yang dikasih tetangga kita? Kalau bisa nggak usah ya saudara, nggak usah saudara. Kalau yang sudah diberdoakan oleh kepercayaan lain, berhala, saudara, dihindari saja ya saudara. Minta kepada Tuhan aja kita makanan-makanan dari Tuhan. Nggak usah ya saudara. Baik, kita lanjutkan ya saudara. Jadi, keberserahan diri itu membuat kita dituntun Tuhan. Tuhan tidak mungkin menuntun kita kalau kita melawan, saudara. Baiklah kita relakan diri kita untuk berserah kepada Tuhan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri itu maksudnya melawan kehendak pribadinya. Kita kan maunya enak, kita kan maunya begini misalnya. Aku nggak mau capek Tuhan, aku tidak mau pelayanan misalnya. Tapi Tuhan bilang harus melayani aku misalnya. Kita harus sangkal diri kita yang misalnya malas lah, atau aku jauh, gerejanya jauh tempatnya. Kita harus sangkal diri kita. Secara daging, malas jauh gereja misalnya, tempat ibadahnya jauh. Tetapi Tuhan berkehendak kita melayaninya. Setiap kita melayaninya, baiklah kita menyangkal diri kita. Kita sangkal di daging kita yang berkata jauh, malas, capek atau apa. Kita sangkal diri kita, saudara. Saya juga berbisnis juga sempat juga berpikir, hari Minggu kan bisa buka juga jualan misalnya. Hari Minggu kan orang pada libur ya. Orang pada libur, orang pasti banyak pelanggan. Tapi tidak pernah saya sejahtera, saudara, usaha di hari Minggu. Ya mungkin ya bisalah buka sore atau malam. Tetapi kalau kita melupakan Tuhan, jadi menomor dua kan Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, itu rasanya kayaknya kita melawan Tuhan, saudara. Kita harus sangkal diri kita. Pikiran kita sangkal. Segala pikiran yang dari pikiran kita sangkal. Baiklah pikiran Tuhan yang dari firman-Nya, yang Tuhan kehendaki, itu yang kita lakukan. Kita harus lawan pikiran-pikiran kita, pikiran daging kita, saudara. Ya. Karena siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil,
Ia akan menyelamatkannya. Kita nyawa di sini maksudnya hidup kekal, saudara. Kita ingin hidup kekal, tetapi bagaimana kita mendapatkan hidup kekal itu? Kita harus sangkal diri kita. Karena orang yang tidak menyangkal diri pasti akan ikut arus dunia, saudara. Kita akan malu mengakui seperti malu menjadi pengikut Yesus. Kita akan malu melakukan kebenaran, ya. Kita ada sifat konformis. Konformis itu apa ya bahasa Indonesianya? Konformis itu ikut-ikutan orang. Jadi kita tidak kita melakukan firman Tuhan di depan orang. Kita malu gitu. Misal orang melakukan ini, ya kita ikut-ikutan juga. Padahal Tuhan tidak kehendaki demi kita menjaga kita tidak dihina gitu. Itu namanya kita malu akan kebenaran Tuhan, dan Tuhan tidak berkenan dalam hal itu, saudara. Baiklah semua kita belajar sungguh-sungguh menyangkal diri kita. Tuhan Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kuberikan itu nyaman dan enak," saudara. Jadi tidak memberatkan, sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, sesungguhnya beratnya tuh di awal saja, saudara. Percaya sama saya. Saya juga tahu mengikut Tuhan itu berat. Tapi banyak orang menyerah di awal gitu. Padahal beratnya cuma di awal. Karena kita penyesuaian dari kita yang melakukan suka-suka kita. Tahu-tahu kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan yang banyak pantangannya, banyak tuntutannya gitu. Tapi percayakah saudara, kalau saudara taat, saudara akan terbiasa, dan malah itu sesuatu keasikan, saudara. Mengikut Tuhan itu suatu keasikan, ya saudara. Bukan sesuatu beban. Bahkan saudara akan merasa damai, sejahtera, dan sukacita yang berlimpah, yang lebih daripada dunia berikan. Lebih dari orang yang milioner yang punya banyak uang, saudara. Oh, milioner itu belum jaminan orang memiliki damai, sejahtera, dan sukacita atau bahagia. Tetapi kebahagiaan dari Tuhan itu jaminan dari Tuhan. Kalau kita baca selalu Tuhan itu berkata, "Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran." Nggak masuk akal, saudara. Kita mungkin susah dalam hidup ini, berkekurangan, tetapi kita damai sejahtera di dalam Tuhan. Itu luar biasa, lebih daripada damai sejahtera dunia. Dunia itu mengharapkan damai sejahtera dari kekayaan dunia. Padahal belum jaminan. Orang milioner itu banyak yang stres, banyak yang pusing mikirin bisnisnya, karena dia banyak persoalan. Tetapi kita semua ini bisa damai sejahtera di dalam Tuhan. Walaupun kita mungkin pas-pasan hidup, tetapi kalau di dalam Tuhan kita ada damai sejahtera. Amin, saudara. Kita lanjut baca di Galatia, saudara. Galatia 2 ayat 19. Rasul Paulus oleh ilham roh juga mengajarkan demikian, saudara. Untuk bagaimana kita mengikut Yesus itu harus berserah. Harus kita memikul salib kita. Galatia 2 ayat 19. Saya bacakan untuk saudara semua. "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkannya untuk aku." Puji Tuhan. Jadi kita harus memiliki prinsip seperti yang Rasul Paulus ajarkan, saudara. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita semua orang Kristen, jangan saudara berpikir hanya Rasul Paulus yang harus melakukan ayat ini karena dia menulis. Tetapi kita harus berpikir bahwa semua orang Kristen, orang percaya harus seperti yang standarnya seperti ini, saudara. Bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Karena kalau kita hidup tidak membawa Kristus, pasti kita hidupnya akan salah, akan jatuh dalam dosa lagi, dan akan berputar-putar. Yang seperti saya bilang tadi, kenapa hidup kerohanianku tidak maju-maju dari dulu ya Tuhan? Karena aku mengikut Engkau dari kecil, aku udah rajin sekolah minggu, ikut youth, anak muda, aku pelayanan sekolah minggu. Dari kecil saya dari muda melayani Tuhan. Tapi hidup saya nggak maju-maju. Kenapa?
Saya berkutat di lahan yang sama terus. Jatuh lagi dalam dosa, putar lagi. Jadi tidak sampai kepada keserupaan seperti Kristus. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercela, saudara. Itu yang Tuhan kendaki. Sebelum kita menjangkau jiwa-jiwa, kita harus punya hasrat untuk hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Sempurna seperti Kristus. Mencapai keserupaan seperti Kristus. Itu yang Bapa kehendaki. Seperti Kristus. Ya. Kalau dulu saya di tempat sekolah teologi, itu moto kami di Seminari Bethel itu, to be like Christ. Menjadi seperti Kristus. Itu moto semua hamba Tuhan, saudara. Jadi, baiklah saudara semua memiliki moto yang seperti itu juga. Menjadi seperti Kristus. Aku harus menghidupi Kristus dalamku. Bukan aku lagi, bukan Ricky lagi. Tetapi Yesus yang ada di dalam hidupku. Yesus. Jadi ketika kita berjalan, melangkah, kita selalu bertanya kepada Tuhan. Aku harus bertindak seperti apa dalam persoalan ini Tuhan? Apa yang harus kukatakan dalam pertemuan ini misalnya? Saudara harus mencari hikmat Tuhan dalam berkata-kata. Jangan berkata-kata itu hanya suka-suka saudara. Bahkan firman Tuhan berkata setiap kata yang kita keluarkan dari mulut kita akan kita pertanggungjawabkan di hari penghakiman, saudara. Wah, kalau kita bahas sampai ke ayat-ayat itu kita akan takut dan gentar akan Allah. Hidup ini nggak bisa suka-suka kita sendiri, saudara. Jadi betul lah firman yang hari ini kita baca bahwa kita harus menyangkal diri kita, saudara. Amin, saudara. Mari kita belajar, saudara, karena percaya, saudara, ini hanya berat di awal. Berat di awal. Kita menyalibkan daging kita menyangkal diri ini memang berat. Tetapi percayalah, saudara, akan sampai suatu saat saudara akan berkata, wah, ternyata bisa saya. Percaya, saudara, bisa saya. Sebagaimana Yesus hidup 2000 tahun yang lalu, seperti itulah aku akan hidup hari ini. Katakan, saudara, sebagaimana Yesus pernah hidup 2000 tahun lalu, seperti itulah saya akan menjalani hidup hari ini. Amin. Puji Tuhan. Kehidupan berserah diri seperti kepada Tuhan, ya saudara, menghasilkan kepuasan terbesar bagi manusia dan akan menuai pahala tertinggi di surga. Saudara, itu quote dari orang ya, saudara, dari suatu tokoh ya, saudara. Kepuasan terbesar bagi manusia, kehidupan yang berserah diri kepada Tuhan menghasilkan kepuasan terbesar bagi manusia. Betul kan, saudara? Hidup yang berserah kepada Tuhan, saudara akan merasakan kepuasan nanti, saudara. Pertama-tama berat, saudara. Kayaknya nggak mustahil. Tapi ketika saudara jalani dan sudah bisa lewati, saudara akan merasakan kepuasan tersendiri nanti, saudara. Wah, bisa ya, luar biasa ya. Saya juga nggak nyangka-nyangka, saudara. Kok saya juga bisa melakukan semua pelayanan ini yang baru saya mulai ini. Iya, ini saya kesambet apa ya dalam hati. Banyak orang berkata seperti itu. Tapi saudara, kalau saya saja bisa dipakai, ya, apalagi saudara semua bisa dipakai Tuhan. Asalkan saudara berserah diri, saudara mengikut tuntunan Tuhan. Saudara berkata kepada, aduh, aku nyerah Tuhan, aku nyerah jalan sendiri, jalani hidup ini. Aku mau Tuhan yang melangkah bersamaku. Katakan, yes, aku mau bersamamu Tuhan. Aku mau Engkau kulibatkan dalam hidupku. Amin, saudara. Jadi kepuasan terbesar, lebih dari seorang milioner, seorang pengusaha pebisnis yang dapat deal miliaran triliunan, saudara. Percaya, saudara. Ada kebahagiaan, ada sungai air yang mengalir di hati saudara yang tak pernah surut, saudara. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Baiklah, kita semua di hari Sabtu ini belajar, saudara. Saudara, setelah live ini saudara bisa berdoa lagi, merenungkan lagi. Saudara tanya Tuhan, apa maumu atas hidupku Tuhan? Aku berserah kepadamu Tuhan. Aku sudah lelah menjalani hidup ini. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang berbeban berat dan letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Saudara, jangan saudara angkat beban saudara sendiri. Lepaskan, angkat beban berat itu, letakkan di dalam tangan Tuhan. Aku mau berserah kepadamu Tuhan. Aku mau sangkal diriku Tuhan. Aku tidak mau menjalani hidup ini sendiri Tuhan. Aku tak sanggup Tuhan. Katakan saudara kepada Tuhan. Saudara menangis di bawah kaki Tuhan. Saudara, engkau tidak mungkin tidak didengar saudara oleh Tuhan. Baiklah, kita semua bertobat untuk menyangkal diri sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Haleluya. Amin. Bapa di surga, hamba telah berbicara, kiranya semua yang mendengar Tuhan mengaminkan semua perkataan dan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu ya dan amin Tuhan. Bapa, hamba juga berkata untuk diri hamba, Tuhan, hamba juga mau belajar Tuhan untuk menyangkal diriku Tuhan. Biarlah hidupku Tuhan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan, diri-Mu Tuhan yang bekerja dalam hidupku Tuhan. Aku tidak mau menjalani hidupku Tuhan seturut kehendak-Ku Tuhan, tapi aku mau menjalani hidupku seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan, pakailah hamba-Mu Tuhan dalam segenap hal yang Kau kehendaki Tuhan. Haleluya. Dan semua yang menonton juga Kau berkati Tuhan dalam kehidupannya masing-masing. Kau tuntun kehidupan mereka Tuhan masuk dalam rencana-Mu yang ajaib Tuhan atas setiap pribadi kami masing-masing. Berkati setiap usaha pekerjaan kami hari ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa. Oleh bilur-bilur-Mu semua yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Engkau angkat bebannya Tuhan. Yang letih lesu Engkau kuatkan Tuhan. Yang Tuhan sedang bersedih berduka Engkau hiburkan. Tuhan berkati kami semua di hari Sabtu yang indah ini Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus turun atas kita semua pagi ini. Yang percaya semuanya katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat berakhir pekan semuanya. Tuhan Yesus memberkati semua. God bless you.